Doni, bagaimanakah kegiatan pembukaan Munas NU hari ini berlangsung dan apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi? Sylvia dan juga pemirsa, siang tadi tepatnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Alim Ulama Nasional dan juga Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2019 di Pondok Pesantren Miftahuddin Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Jawa Barat. Dalam kegiatan Munas yang akan berlangsung selama 3 hari ini, tadi Presiden Republik Indonesia langsung disambut oleh lebih dari 15.000 warga NU yang sudah berkumpul sejak pagi hari tadi di panggung utama. Kemudian ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pembukaan Munas NU dan juga Konbes NU ini, diantaranya adalah Presiden Jokowi mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan kedaulatan dan juga mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga Presiden Jokowi mengajak para warga Nahdlatul Ulama untuk menjaga ukhuwah antar umat beragama dan juga memerangi fitnah serta hoax yang memang dewasa ini atau saat-saat ini sedang gencar-gencarnya marak berita bohong yang mengatasnamakan seseorang ataupun suatu kelompok dan golongan dan memfitnah ataupun menjelekan satu sama lain dan bisa memecah persatuan bangsa. Kemudian berikut adalah cuplikan ataupun keterangan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Sejarah telah membuktikan Jamiah Nahdlatul Ulama selalu berada di garis terdepan, bukan saja dalam merebut kemerdekaan, tapi juga dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubul waton minal iman. Nahdlatul Ulama juga selalu menjadi yang terdepan untuk mencegah siapapun yang ingin mengganti dasar negara kita Pancasila, yang mencoba mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Karena bagi Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah solusi kebangsaan yang menjadi konsensus berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Sylvia. Doni, lalu apa semangat yang diusung oleh Munas dan Konbes NU 2019 ini dan mengapa Munas kali ini dilaksanakan di Kota Banjar? Ya, Sylvia, dalam kegiatan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama tahun 2019 ini ada tema besar yang diusung, yakni memperkuat ukhuwah watoniyah untuk kedaulatan rakyat. Dan untuk mengetahui sebenarnya semangat serta pesan apa yang tersirat dalam tema tersebut, sudah bersama saya ada Bapak Asrorun Niam Soleh selaku Khatib Syuriah PBNU. Pak, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Pak, di dalam Munas 2019 ini kan ada tema besar yang diusung, memperkuat ukhuwah watoniyah untuk kedaulatan rakyat. Sebenarnya semangat atau pesan apa sih, Pak, yang ingin disampaikan melalui tema tersebut, Pak? Ya, ini memang dikontekstualisasi dengan hajat besar bangsa Indonesia, yaitu jelang pemilihan umum tahun 2019. Di situ ada Pilpres, kemudian pemilihan legislatif, baik tingkat kabupaten, kota, kemudian tingkat provinsi, hingga tingkat pusat, termasuk juga DPD. Nah, komitmen untuk memperkuat ukhuwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan menjadi niscaya di dalam kerangka kontestasi. Kontestasi ini bukan perang, akan tetapi memilih yang terbaik. Harus terus dibingkai dengan semangat persaudaraan kebangsaan. Sungguh pun kita berbeda preferensi politik, sungguh pun kita berbeda dukungan, sungguh pun kita berbeda partai, tetapi kita diikat oleh ikatan kebangsaan. Kita satu kebangsaan Indonesia. Itulah hakikat ukhuwah watoniyah. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan menguatkan kedaulatan rakyat. Nah, mekanisme pemilu di dalam sistem demokrasi adalah pengakuan atas individu-individu masyarakat di dalam berpartisipasi masalah politik.
Akan tetapi partisipasi politik yang diberikan di dalam sistem bernegara jangan kemudian diterjemahkan secara anarkistik, tetap di dalam bingkai ukhuwah watoniyah. Ini dari sekian banyak tempat di Indonesia ini Pak, kenapa akhirnya Kota Banjar dipilih sebagai tempat dilaksanakannya Munas dan juga Konves Nahdlatul Ulama 2019 Pak? Akar Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Ibarat kata Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren besar. Sementara pesantren itu adalah NU kecil. Nah, tumbuh dan kemudian kuat serta mandirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama karena ditopang oleh eksistensi dan juga kemandirian pesantren sebagai sokoguri sekaligus ujung tombak di dalam pelaksanaan dakwah dan juga penerjemahan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Karenanya setiap kegiatan perhelatan besar yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengambil tempat atau lokasi di pondok pesantren. Kita punya komitmen back to pesantren, kembali ke pesantren karena pesantren itu adalah jati diri Nahdlatul Ulama dan juga jati diri pendidikan Islam di Indonesia. Karena pesantren itu adalah salah satu model pendidikan yang indigenous, yang asli orisinil Indonesia, serta memiliki kontribusi kesejarahan jauh sebelum kemerdekaan. Ini perlu kita rawat, perlu kita perhatikan secara bersama-sama, dan NU mengingatkan negara perlu hadir untuk melakukan pemihakan terhadap pendidikan pesantren. Tidak hanya pendidikan, di dalam pesantren itu ada pengasuhan, ada relasi yang bersifat sosial, ada soal keadaban, ada soal kesantunan, dan juga ada soal keteladanan. Oke, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Makasih banyak, Mas. Makasih. Demikian Zilvia yang dapat saya laporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Doni Hermatra, terima kasih atas laporan Anda.